Oke, mulai bergerak membentuk lingkaran. Saya hitung sampai 10 sudah jadi lingkarannya. Anda mungkin menjadi sesuatu. Anda mungkin tidak bisa mencapai cita-cita Anda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bustan Basir Maras. Alhamdulillah selama 14 hari ini saya kurang lebih sering berada di pantai ini karena situasinya sangat inspiratif. Di tempat ini saya bisa bekerja lebih produktif, membangun gagasan, dan selama fase 14 hari itu saya banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan. Juga banyak mendapatkan inbox dari netizen dari berbagai kalangan melalui WA, melalui email, dan berbagai piranti sosial lainnya atau media sosial lainnya. Nah, selama 14 hari itu ada beberapa netizen dan beberapa kalangan menanyakan kepada saya apa perspektif kebudayaan atau perspektif antropologi mengenai COVID-19 atau COVID-19 yang sedang melanda dunia, melanda Indonesia, melanda Sulawesi Barat hari ini. Tentu di berbagai daerah, baik di beberapa negara, di Jakarta, dan di beberapa provinsi Indonesia, COVID-19 ini penyebarannya tidak merata, namun telah menjadi keresahan banyak pihak. Pertanyaan yang dialamatkan ke saya itu kemudian ingin saya jawab pada hari ini. Sebenarnya dalam perspektif antropologi budaya, dalam tradisi Ulusalu, saya ingin menggambarkan setidaknya dalam perspektif wilayah Mandar atau Provinsi Sulawesi Barat. Dalam perspektif wilayah Mandar, saya ingin menggambarkan bahwa migrasi manusia Ulusalu dahulunya yang bermula dari hulu Sungai Sadang, dimulai dari orang tua Pongka Padang yang bernama Pak Dorang, bapaknya, dan ibunya bernama Embadatu. Dari kedua orang ini, Embadatu dan Pak Dorang, melahirkan manusia 7 pertama. Salah satunya adalah Pongka Padang sebagai neneknya orang Sulawesi. Dan juga salah satunya yang menyebar ke pesisir adalah Lombeng Susu yang ada di Lohe atau Kalumpang. Nah, penyebaran manusia Ulusalu atau hulu Sungai Sadang ke pesisir itu terjadi disebabkan oleh dua hal. Saya akan kutipkan dari Tulak Nenek atau Tutulang atau Kada Nenek. Menurut Tutulang atau Tulak Nenek, dikatakan bahwa penyebab migrasi manusia hulu Sungai Sadang atau manusia Ulusalu ke pesisir adalah ada dua sebab. Salah satunya adalah bahwa di fase itu pernah terjadi konflik intern antara Pongka Padang 7 bersaudara dengan saudara-saudaranya yang lain dalam konteks kekuasaan. Tetapi pendapat lain menunjukkan bahwa
sesungguhnya penyebaran Pongka Padang bersaudara ke pesisir itu disebabkan karena terjadinya wabah yang luar biasa di hulu Sungai Sadang atau di Hulu Salu. Wabah itu oleh orang-orang Hulu Salu disebut sebagai Sai Tau. Saya ulangi, wabah itu disebut sebagai Sai Tau. Jadi wabah yang pernah terjadi seperti COVID-19 ini atau COVID-19 ini sesungguhnya di beberapa abad yang lalu sudah pernah terjadi pada manusia Hulu Salu. Itulah yang menyebabkan salah satunya perpindahan manusia Hulu Salu ke pesisir yang disebut dengan Sai Tau. Di Hulu Salu memang dikenal ada dua wabah, yaitu Sai Olo-Olo atau Sai Manu yang menyebabkan burung-burung tiba-tiba mati atau binatang. Ini persis sama dengan yang kita sebut dengan flu burung. Nah, sekarang muncul COVID-19 ini di Hulu Salu di masa lalu, inilah yang disebut dengan Sai Tau. Selain soal Sai Tau, di masa lalu juga disebut ketika ada wabah, ia selalu disebut dengan istilah Panjapa. Wabah itu disebut sebagai Panjapa. Nah, sekarang apa yang dilakukan nenek moyang kita di dalam menghadapi wabah? Ada beberapa cara yang dilakukan oleh nenek moyang kita di masa lalu untuk menyelesaikan sebuah wabah. Antara lain, di masa lalu jika ada wabah turun, maka orang-orang menyebutnya Makar Raknahang. Nenek moyang kita menyebutnya Makar Raknahang, atau orang Mandar Raya menyebutnya sebagai Karraknawang. Itulah sebabnya orang-orang nenek moyang kita di masa lalu ketika dia tersandung atau mengalami musibah, dia selalu mengatakan Karraknahang atau Karraknawang. Itu artinya ada sebuah musibah besar. Mereka kemudian akan ramai-ramai satu kampung, berkeliling kampung, membawa kentongan lalu memukul kentongan sambil mengusir wabah itu keluar. Nah, sehingga dengan demikian di dalam tradisi Hulu Salu itu anak-anak ketika bernyanyi di sungai sambil membuat sumur kecil yang disebut dengan tapis itu, mereka akan bernyanyi Palai kopota, mai korandang, palai kopota, mai korandang. Itu artinya apa? Segala sesuatu yang buruk pergilah, dan yang baik, yang bening datanglah. Itu adalah mantra Hulu Salu untuk mengusir wabah-wabah yang masuk ke dalam kampung mereka. Hal kedua yang mereka lakukan antara lain, mereka akan mengambil hasil-hasil alam, hasil padi, hasil buah-buahan, hasil-hasil hewani, hasil-hasil lebah. Mereka akan gantung di pintu mereka karena dianggap bahwa hasil-hasil itu mampu menghalau wabah yang datang. Itulah yang dilakukan oleh nenek moyang kita, yang dilakukan oleh orang-orang Hulu Salu, dan itu tradisi itu juga bermigrasi ke pesisir sampai pada fase Islam. Di fase Islam atau setelah Islam masuk di Nusantara, mereka akan mengusir wabah dengan membaca surat Yasin keliling kampung. Juga mereka akan berkeliling kampung dengan melakukan azan akbar, azan bersama-sama, diharap untuk bisa mengusir wabah dari kampungnya. Itulah yang dilakukan nenek moyang kita di masa lalu. Teman-teman sekalian, para netizen, itulah jawaban saya yang bisa saya sampaikan atas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke inbox saya selama ini. Semoga segala apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan itulah perspektif kebudayaan, perspektif antropologi mengenai wabah COVID-19 yang melanda kita hari ini. Sukses selalu, stay home, tetap di rumah, jangan kemana-mana sampai wabah ini selesai. Keluar rumah hanya sesuatu yang sangat-sangat urgent saja. Buat physical and social distancing. Sukses selalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong bangsa kita, menolong Sulawesi Barat, menolong Mandar, menolong Indonesia segera keluar dari wabah ini, dan kita bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasa. Demikian dari saya, Bustan Basir Maras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.